Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, kiranya kita kembali mengingat waktu Sabat di jam-jam buka Sabat. Kiranya sukacita Sabat menjadi bagian kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami. Kami boleh berada di jam-jam Sabat-Mu yang kudus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan buka Sabat kita terdapat di dalam Mazmur 12 ayat 6. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat ini muncul dalam konteks Daud yang meratapi ketidaksetiakawanan yang lenyap dan merajalela. Orang-orang berkata dusta, itu kita lihat di pendahuluan pasal ini. Di dunia di mana kita tinggal, perkataan manusia penuh dengan kepalsuan. Bagi kita yang hidup hari ini, satu-satunya kekuatan, satu-satunya kebenaran yang pasti adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada janji Tuhan. Itulah yang menguatkan kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, tanpa cacat, tanpa campuran, apalagi kepalsuan. Lawan dari perkataan licik dan bermulut manis yang hari-hari ini kita bisa dengarkan dari manusia. Itulah perbedaan antara Tuhan kita dan sesama manusia. Kita hanya dapat memahami janji Tuhan yang utuh, janji murni yang terus kita percayai dalam setiap kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup kita, pastikan bahwa janji Tuhan memotivasi kita untuk maju, menguatkan iman kita untuk tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Janji Tuhan bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan. Ini adalah ayat yang istimewa, memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan janjinya yang mulia digambarkan seperti proses pemurnian perak pada zaman dahulu adalah proses yang rumit, yang intens. Diambil dari tanah, perak mentah ditemukan dalam biji yang penuh dengan kotoran. Dilebur dalam dapur api, biji itu dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi, meleleh, dan kotoran-kotoran keluar dan mengapung ke permukaan untuk disingkirkan sang pandai perak. Lebih lanjut, 7 kali dimurnikan ini adalah angka yang khusus di dalam Alkitab, melambangkan kesempurnaan, kelengkapan total. Itulah ketika kita berada di tangan Allah yang Maha Kuasa, kita benar-benar diproses sehingga benar-benar sempurna, sekalipun kita jatuh bangun dalam kehidupan setiap hari.
sehingga didapati tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Sang pandai perak tahu bahwa perak itu sudah murni, sempurna, ketika ia bisa melihat bayangannya sendiri dengan jelas di permukaan perak cair yang berkilauan. Ayat ini memberikan sukacita bahwa keadaan kontras dunia ini, hidup di dunia yang banyak janji-janji, namun semuanya bisa jadi perkataan itu dimanipulasi, di mana banyak kabar hoax, berita-berita yang perlu kita cerna dengan baik. Itulah adanya, itulah yang terjadi di sekitar kita. Ajakan bagi saudara dan saya, dimanapun engkau berada, ketika kita berada di jam-jam kudus Sabatnya, mari kita datang kepada Tuhan, Allah kita yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan, menerima kita sebagaimana kita ada. Janji Tuhan pasti bagi saudara dan saya. Relakanlah kehidupan kita dimurnikan oleh Tuhan 7 kali di dalam peleburan dari tanah yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi untuk memurnikan perak. Pemurnian tabiat ada di tangan Tuhan. Langkah kita adalah datang kepada Tuhan, tuntut janjinya, karena janji Tuhan pasti untuk kebaikan saudara dan saya. Tidak mudah kita memahami Tuhan dalam perjalanan iman kita, tapi pastikan satu perkara, bahwa mari kita datang kepada Allah kita yang ajaib, yang penuh dengan janji kemurahan untuk keselamatan saudara. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara dan saya rasakan dalam kehidupan kita setiap hari, datanglah kepada pembuat janji. Allah pencipta alam semesta telah memberikan segalanya, memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Kiranya di Sabat Tuhan yang kudus ini, kita kembali dikuatkan kembali, dimotivasi kembali, iman tetap teguh oleh karena janji pasti surga adalah bagian kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk janji firman-Mu, kiranya menguatkan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia, beriman teguh apapun yang terjadi, mengingat janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami orang berdosa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.